Assalamualaikum teman-teman semua. Saya banyak di mention. Mungkin karena saya yang pernah ada seteru di kira-kira bulan Mei kemarin tentang surat pemusik. Jadi banyak yang mentionnya ke saya. Yaitu kenapa di Saudi banyak konser. Katanya kemarin musik nggak boleh. Ketika ada ustadz yang mengatakan Quran surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik, saya ribut sampai berpart-part katanya. Giliran Saudi ada konser, bahkan konser besar yang penyanyi barat, kenapa nggak ada suaranya? Ini saya bikin video ini untuk jadi jawaban. Simpel aja sebenarnya, supaya teman-teman juga bisa memahami gitu ya. Pertama, Saudi itu negara apa agama? Negara. Yang agama apa? Islam. Islam. Jadi orang yang ada di Saudi itu juga berada di bawah payung syariat Islam, apapun negaranya. Sehingga kalau seandainya mereka melanggar syariat Islam, maka mereka juga berdosa. Seandainya mereka jadi pangeran, raja, lalu kemudian mereka bermaksiat, mereka juga gak akan selamat. Jadi kalau seandainya di Saudi itu ada konser, dan kita katakan hukumnya adalah haram, maka mereka yang mengadakan di sana, meskipun mereka adalah raja, pangeran, maka mereka juga akan dapat dosanya. Mungkin banyak yang berpikir gini, tapi kan Saudi itu yang dinilai sebagai negara yang tauhid, negara yang sunnah, ustadz-ustadz yang menggaungkan aturan sunnah ini kan banyaknya belajar di sana. Gitu. Berarti Saudi itu kan perwakilan, itu mungkin versi mereka. Ya sekali lagi, Saudi itu hanya negara. Mereka juga tidak dibilang representatif Islam. Kan sering dulu orang-orang bilang gini, itu Raja Saudi, potong jenggot, itu Raja Saudi salaman sama perempuan yang bukan mahram. Kita bilang ya, dia tetap berdosa bila dia melakukan. Mungkin ada lagi yang bertanya, terus kenapa ulama di sana diam aja? Kenapa ustadz yang ada di sini kok diam saja? Kita jawab, ulama di sana, mereka itu punya manuver untuk menasihati penguasa. Kalau ada di sini, mereka terbuka di depan massa, tidak terdengar oleh penguasa, sedangkan yang ada di sana tidak di depan massa dan terdengar oleh penguasa. Kira-kira dalam menyampaikan masukan lebih efektif mana? Lebih efektif yang tidak terbuka tapi dengar Ini oleh langsung penguasa. karena para ulama di sana dia punya agenda ketemu dengan raja atau putra mahkota. Kalau di sini kan kita di jalan, presiden gak ada niat. Kalau di sana para ulamanya langsung datang. Dulu pernah waktu tinggal di Saudi, waktu Raja Abdullah itu masih hidup dan beliau pernah sakit cukup lama, absen dari kerajaan. Ketika beliau sudah pengobatan di Maroko selesai, kemudian beliau pulang, itu di mana-mana, mulai dari bandara sampai kota Riyadh itu dipenuhi dengan spanduk-spanduk yang bertuliskan selamat datang kembali rajanya hati. Itu disebutkan Malikul Qulub, rajanya hati. Kita yang sudah ngaji kan pasti mikir, masa iya raja hati itu Raja Abdullah? Rajanya hati ya Allah. Gitu kan dalam hati, mengingkari. Ana nanya di kajian Syekh Shalih bin Fauzan 2 kali, hari Sabtu lalu hari Sabtu lagi. Karena 2 kali itu yang pertama nggak dijawab. Padahal anak intip kertasannya harusnya ada di pembaca, tapi di skip. Minggu depannya di skip lagi. Pas ada sesi yang berikutnya lagi, baru kemudian pertanyaan itu kita dibaca. Bagaimana hukumnya mengatakan manusia itu rajanya hati? Baru Syekh kemudian bilang, ini termasuk perbuatan syirik bila kita meyakini bahwa manusia itu rajanya hati. Karena rajanya hati itu adalah Allah. Tapi Anda diberitahu bahwa itu setelah Raja Abdullah bikin konferensi pers bahwa spanduk-spanduk itu tuh berlebihan, itu tidak boleh. Jadi rajanya ngomong dulu di media. Jadi kalau diurut-urut, mungkin ketika kita